didatangi di penjaranya, ternyata beliau malah nongkrong di kantor. Kalau perlu ya dibakar itu gedungnya. Kembali lagi di Wibu Merapat. bahasa apa ini? Kita bahas hal-hal yang sedang bergejolak. Apa tuh? Pengibaran bendera One Piece. Iya. Agak berat ini. Agak berat. Seberat. Emang ada apa sih? Acara apa sih emang kok pengibaran bendera? Belum. Karena Agustusan. Oh iya. Gimana? Kok enggak? Wah, iya. Ya, ini kan apa namanya? Bapak Prabowo, Presiden Prabowo kan menyarankan untuk warga Indonesia mengibarkan bendera merah putih sebelum bulan Agustus, waktu itu akhir Juli. Tetapi kenyataannya kan masyarakat banyak yang Inisiatif sendiri. Ya, punya inisiatif, ide kreatif untuk mengibarkan tidak cuma bendera merah putih tapi juga bendera One Piece. Ide kreatif yang lepas kendali. Ya inilah kita sebagai para penggemar One Piece ikut bangga. Ya. Sebenarnya ada kebanggaan. Iya, dan sekarang kita tahu loh seluruh Indonesia ini rata-rata dihuni oleh para wibu. Ya. Tiba-tiba semua sosial media itu apa profilnya kan bendera One Piece semua, benderanya Mugiwara, topi jerami. Bahkan percetakan bendera itu juga banjir omset. Nah ya. Tapi itu loh, kok bisa itu? Gimana itu ya? Mungkin ini loh. Kenapa One Piece itu loh? Kok nggak bendera apa ya? Bendera DPI misalnya. Mungkin setelah kasus-kasus belakangan ini orang-orang sudah mulai kuat, bosan ingin melepas unek-unek, tapi keterbatasan apa lebih batasan Mental. mental udah Ya kan saya mental itu lucu loh kita loh. iya. Gambarannya seperti bentuk protes Protes, ya. Kebijakan pemerintah yang belakangan ini kok sempat agak itu sih. limbung Tajam ke bawah. Namanya. ya Ya misalnya gini lah. Kayak kemarin itu ada kasus koruptor cuman berapa tahun penjara. Pas didatangi di penjaranya ternyata beliau malah nongkrong di kantor. Nonton tenis. Ada yang nonton tenis koruptor kan seperti itu kan terlaluan ya. Terbaru malah PNS rebutan LC itu. Wah, jadi menurutku loh ya, menurutku sih Itu sebuah iya itu jelas merupakan satu bentuk kritikan sebenarnya, kritikan untuk pemerintahan saat ini ya. Jadi terlalu banyak kasus korupsi yang dibiarkan, terlalu banyak kasus penjahatan seperti pembegalan itu yang dipenjara atau dihukum justru malah yang dibegal. Padahal dia cuma membela diri, tapi nggak sengaja si begalnya mati. Padahal yang bawa parang siapa? Ya begalnya itu yang ngasih sakuang, yang ngasih parangnya. Dia kena sendiri kan harusnya ya itulah makanya berbagai hal, terus belum lagi pajak lagi, tapi dikorupsi lagi. Wah, otomatis kan muak ini kan. ya, untuk protesnya kan Dengan mengibarkan secara masyarakat itu nggak power apapun. Hanya segelintir orang seperti di cerita-cerita One Piece. Ya, hampir Mirip lah. mirip-mirip sama One Piece ya. Di One Piece kan juga ada pembahasan tentang perbudakan, terus korupsi, terus apa? Penghapusan tambang itu sejarah.
ya ditutupi penutup penghapusan sejarah ditutupi sejarah ditutupi kalau perlu ya dibakar itu gedungnya. Itu pulau. Pulau tadi. One Piece itu pulau. One Piece pulau, oke. Karena ada gedungnya di situ. Ada rumah. Pohon. Jadi kalau di One Piece itu Ohara ya. Iya. Pulau Ohara itu, jadi teman-teman Pulau Ohara itu gimana ceritakan? Saya lupa. Kesimpulannya, Ohara itu tempat berkumpulnya sejarawan dan profesor, gitu aja. Nah, kan penulis buku, ilmuwan gitu ya. Perpustakaan besar Asia dunia. Sejarah-sejarah real yang terjadi gitu ya. Masa-masa itu. Terus kok dibakar tuh kenapa? Untuk menutupi kebenaran-kebenaran atau busuk-busuknya pemerintahan dunia di One Piece. Itu ya. Monggo. Nah, berarti ya Semua harus dan tinggal satu seseorang yang masih ibaratnya masih bisa hidup. pegang. Ada dua sih kayaknya. Sing kepalanya kayak apel itu loh. Sing melek kayak Einstein itu loh. Dokter ngepang itu loh. Vegapunk. Nah, itu. Lali kamu. Vegapunk itu kan dia juga tahu kan sejarahnya. Tapi kan jadi anteknya. Ya, dia kan memilih jadi antek biar selamat. Yes. Pemerintah juga Apa? yang di One Piece itu namanya apa? World Government kalau sebutannya di One Piece itu pemerintah dunia bahasa Indonesianya. Itu kan juga membutuhkan Vegapunk itu karena kejeniusannya ya. Yes. Kalau Vegapunk nggak jenius ya kemungkinan mati ikut kebakar, satu pulau itu dibakar di Buster Call itu namanya ya. Yes. Langsung Seperti terus tembak dari Rusia. langit. Yes. Langit buatan langsung lenyap. Itu pemusnahan massal. Ya terus korupsi juga ada, perbudakan ada itu dari apa namanya sih itu yang Tenryubito. Nah, Tenryubito tuh kan juga ada tuh. Kalau yang itu yang baru itu kan sejarah ini sama Egghead. Pulau Egghead. Oh, sehingga bisa tanya nih ya yang di anime ya. Sebelumnya kan Wano itu kan tambang. Oh iya. Tambang perbudakan. Yes. Perbudakan. Tambang Dan perbudakan. dan perbudakan. Double berarti. Double ya. Gimana? Wano. Kenapa Bung Tony ada tanggapan? Kenapa bendera ini Kenapa One yang Piece? dikibarkan itu One Piece? Apakah padahal itu ke bajak laut ya? Oh, kenapa bajak laut ya? Identik dengan kriminalitas. Ya. Kenapa malah Bajak laut kan kriminal dikenalnya harusnya. kenapa malah Kenapa malah maling Malah milih Wah, One Piece? ya mungkin secara di One Piece itu lebih main karakternya, tokoh utamanya itu membela yang lemah sih, membela yang lemah, yang lebih ke kriminal kok penguasanya. Gimana itu? Istilahnya pembela kebenaran mungkin ya. Jadi menjunjung tinggi. Kalau aku jujur ya, aku pribadi loh penonton setianya One Piece sih dari dulunya. Jadi tahu intinya dari bendera Luffy ini kan atau si bajak laut ini bukan dipandang bajak lautnya, tapi dipandang Tindak tanduknya dia. Jadi bajak laut topi jerami kan kita lihat kan di sini sebagai karakter utama ya di anime One Piece ini. Sebagai wujud dari persahabatan, pertemanan sejati, kebebasan. Jadi seperti itu sih menurutku. Yang paling penting kenapa di bendera itu, Bung Tony? Menurutku di One Piece itu dia itu sebagai lambang perlawanan dengan world government tadi, penguasa tadi. Ya, yang tadi loh, yang mendukung perbudakan, korupsi, pertambangan. Garis besarnya penolakan. Iya, tentu gerakan penolakan terhadap suatu penguasa yang
lalim, lirani, Lalim. lalim. Oh, lalim dong. Salim. Kalian Tonggomu bapakmu. oh iya, bapakku di lalim ya. Alangannya. Astagfirullah. Jadi perlawanan untuk tirani sih menurut saya. Yes. Tapi apakah diperbolehkan untuk mengibarkan bendera seperti itu? Boleh. Kalau katanya Gus Dur, Kalau katanya betul. Boleh nggak di dalam rumah? nggak boleh lebih tinggi dari merah putih. Bendera apapun boleh, Di kita kecuali nggak pelangi. lebih tinggi dari Dan nggak pelangi. boleh lebih Ya. tinggi dari merah putih. Itu kata Betul sih, Gus Dur. betul. Ya. Kata Presiden Gus Dur itu yang keren sih menurut saya. Mantan Kulo iki. Mantan Pro ini. Lari. Jadi menurut saya itu, menurutku itu sih, kenapa rame-rame pengibaran bendera One Piece atau bajak laut, yaitu merupakan simbol perlawanan sebenarnya. Yes. Nah, kalau di dalam kenyataannya di dunia atau di dunia nyata saat ini yang kita alami, terutama di Indonesia itu wujud penolakan. Yes. Ya. Penolakan artinya apa? Penolakan terhadap Kebijakan kebijakan dari pemerintah. Makanya kan Limbung yang ketom ya. Ketom limbung. limbung ke yang berkuasa. Ya, seperti itu. Istilahnya cuma protes lah kampanye. Ya. Tapi tetap selalu ada, saya lihat selalu ada bendera merah putih di atasnya. Jadi bukan 100% menggunakan. Yes. Semoga ada solusi lah kan itu. Dan itu banyak ya kejadiannya. Bahkan kan Menteri siapa itu? Kamu kemarin lihat? Keuangan. Menteri Keuangan. Pakai topi jerami itu kan. Nah, kan pernah juga dia. Pernah Menteri Keuangan kita pakai topi jerami itu. Apakah beliau termasuk Nakama. nakama? Nah, itu kan bisa tahu sendiri kalian. Yes. Jadi konten-konten yang pengibaran bendera ini, Bung Tony sama Pak Ketua itu sudah sangat viral saat ini. Yes. Iya. Semoga dengan viralnya itu video kita ini juga viral. Harapannya. Harapannya. Oke, kita lanjut segmen selanjutnya. Arti bendera One Piece. Mungkin lebih ke gibaranya. Mugiwaranya kalau dari topi jerami, bajak laut topi jerami itu simbol kebebasan, loyalitas, tekad. Kebebasan. Nah, Kali ini nih. nah. Ya, asap lambung. Kebebasan jadi wujud jadi kebebasan kita untuk memilih, berpikir dan bertindak. Tentunya dengan batasan-batasan tertentu norma ya. Itu semua ditampilkan oleh kru bajak laut topi jerami. Mereka memegang teguh rasa keadilan. Tapi intinya itu simbol perlawanan. Nama itu. Iya, yes, itu. Tapi kan ada bendera lain juga. Oh, iya. Itu Apa? bendera sing apa ya? Yang Wah. memulai adanya anime One Piece ini atau petualangan para bajak laut ini. Wah, itu yang menyebarkan rumor adanya harta Oh. tahta wanita. Oke, jadi ada lagi tuh siapa tuh yang World government. oh ya boleh, itu apa itu artinya benderanya tuh, bendera world government. Masih spekulasi ya. Ada Gorosei maksudnya atau letak suatu pulau yang namanya Locktail. Kan masih spekulasi itu di One Piece belum ada apa ya, secercah cahaya petunjuk untuk One Piece itu di mana, serta pulaunya itu ada berapa kan nggak tahu. One Piece itu artinya apa tuh? One Piece itu pakaian benang. Apa? Bung Tony tahu nggak? Satu pecahan. Satu toppingan kan?
Peace keping toh. Bis itu ada lagi Marine. Marine itu apa itu? Marine itu bentuk dari angkatan lautnya di One Piece. Lebih Dan itu Masih sering itu yang muncul ya. Iya, ya masa ada penjahatnya nggak ada. Masa baca laut sing ngoyak. Polso. Itu yang bawah ya, tapi kalau yang atas sendiri juga ada lagi nanti. Angkatan Governor udara. kayak gitu. Tingkatannya. Enggak ya, tadi itu loh bro, yang awal mula era baca laut itu loh, siapa itu? Gold Yang Roger. kumisan itu loh. Oh, Gold Roger. Nah itu kan ada tuh benderanya tuh, artinya apa itu? Ada artinya nggak sih? Sebenarnya bendera itu ada artinya nggak sih di bendera One Piece? Aku penasaran. Ada artinya? Sebenarnya itu lebih ikon dari kapten-kapten. Oh, bukan nggak ada artinya berarti ya? Artinya mungkin Lebih ke powernya ya? sama di kalau di kata itu Jolly Roger. Jolly Roger. Jolly Roger. Di tengkorak ada tulang menyilang itu. Nah, itu Jolly Roger. Oke. Berarti sebenarnya teman-teman, bendera bajak laut One Piece itu bukan apa ya istilahnya? Bukan memiliki atau menunjukkan arti-arti tertentu. Jadi itu justru fokusnya ke model atau mungkin pemimpin-pemimpin dari bajak laut tersebut. Misalnya topi jerami. Ya, Nah, itu kan ketuanya. topi. Nah, pakai topi ya. Iya. Misalnya Gold Roger tadi yang memulai era bajak laut di anime One Piece itu kan ikonnya kumisnya itu. kumisnya itu tengkorak Mas ada Adam. kumis. Nah, kumis ada awet dan tahan lama. Kok ada hitam aja. Nah, terus apa? Kalau Shang itu kan ada di matanya Oh iya. Cakar. cakar tiga. Cakar. Berarti lebih ke power di situ ya. Kecuali yang di government ya. Film itu Itu seperti Pemerintahan lebih lah. kaku ya. Lebih kaku logonya. Jadi kalau teman-teman menanyakan kenapa, apakah kan ada ya di netizen tuh ada Tony yang dia nge-share sambil nulis ini merupakan bentuk pemberontakan, lambang dari pemberontakan, lambang dari segala macam lah. Menurut kita ternyata di animenya nggak seperti itu. Itu tuh gambarnya bukan, artinya itu cuma di kekuatan dari kapten-kapten bajak lautnya, bukan mengartikan simbol itu berupa simbol perlawanan, bukan. Ya. Nah yang di kaptennya nah powernya ya, lebih ikoniknya, ikon kaptennya, ikon bajak laut tersebut yang diwakilkan oleh kaptennya. Seperti itu, jadi teman-teman. Jadi benderanya One Piece yang di upload itu bukan fokus ke arti logo ikon benderanya, bukan, tapi lebih ke cerita pada anime One Piece. Seperti itu, yang mirip-mirip ya. Yes. Mirip-mirip dengan keadaan saat ini. Yes. Mungkin. Nah, kata mungkin kan jadi penyelamat kita nanti. Mungkin ya. Belum betul. Oke, next. Wah, momen paling epic. Kalau One Piece itu kan apa? Menurutmu apa? Momen apa sih paling seru di One Piece? Mumpung kita bahas One Piece nih. Oke. Sebenarnya monoton sih pace-nya One Piece. Datang ke pulau, ada masalah di pulau. Itu nanti Dia yang bikin masalah apa? Pulau itu udah ada masalah. Oh, udah. Ini kaptennya Momen yang paling seru di One Piece. paling seru itu kalau aku ya itu Kata apa? pas perpisahan Mary. Iya. Nah, Iya. Itu. Aduh, itu di Skypiea. Ya. Itu kan di atas itu waktu dibakar. Ingat enggak ya? Di Skypiea. Itu aku ngantek terakhir. Iya. Sekali ya. Ngantek berbes lah. Menitikkan air. Itu wah enggak gimana ya kalau nggak nonton dari Ya sih, awal teman-teman itu- yang belum nonton One Piece, nontonlah episode Skypiea. Saran itu memang nonton dari awal. Iya sih.
petualangannya itu Feel berasa lah, banget. petualangan. Filmnya ya, dan itu seru ya yang awal ya. Nanti kita bahas. Ada scene yang pas waktu kita harus naik gunung itu, yang harusnya ke atas tuh. Itu pas waktu turunnya seru banget. Banyak scene seru sebenarnya. Kalau dari Ngikutin film dari awal. Bung Tani yang paling seru, yang paling berkesan. Paling berkesan itu lebih ke Egghead Oh, yang baru ini ya? yang baru. Malahan ya. Jangan tanya kenapa. Ah, Karena Bro sudah mengutarakan, dia tanpa harus bilang dia sudah kelihatan semuanya. Bang, Apa lu minta? namanya udah selesai belum sih? Belum ya? Katanya dulu pas tahun 2010 katanya 2 tahun lagi udah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi tamat. Sampai sekarang nggak tamat-tamat, gimana itu? Tadi belum tamat ya? Belum. Masih cuan soalnya, masih cuan. Kalau Anda Apa? Saya taman. scene paling Scene paling epic, paling epic, memorable. Ini sih waktu masih sama di Skype. Tapi waktu ini si God Enel lawan Luffy. Enel ya pakai E ya. Iya. Seperti tidak ada artinya itu di hadapan Luffy, si manusia karet. Enel kan tipe ya, yang dia itu bisa berubah wujud jadi satu zat petir ya, petir. Jadi petir lawan karet, Luffy kan karet. isolator. Nah, isolator. Dari si setrum dia baru ngene dah, mobil dah. Enak belum gua. Pas adegan dia matanya melotot dulu. Wah, ngakak wis. Keren sih itu. Itu memorable nih. Selain tadi ya itu yang apa? Enel kalau Perpisahan dengan kapal pecinta Going Merry. Enel datang pas akhir-akhir itu gimana? Plot twist. Katanya ke bulan. Itu bener gak sih? Kok di manganya kan lihat dia lagi di bulan ngobrol sama monyet. Saking nggak ada jobnya ini. Nggak ada job. Tapi ketemu Luffy jadi no power. Kayak ngakak aku. Padahal sebelumnya udah membayangkan pertarungannya seepik apa gitu loh. Padahal loh. Oh iya isolator ya. Dan juga itu apa celananya pakai batik. Ingat Iya nggak? iya 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 itu kan Batik. Jaya Island kan Nah. kemarin Irian Jaya ya. Banyak di Indonesianya ya gitu ya. Kalau apa? Itu kan tadi momen yang paling epic ya. Kalau yang Sama yang itu. sing sebaliknya, Oh, sing paling mare gelo, paling bikin gelai. Gitu. Momen paling enggak banget di One Piece yang mana? kalau aku pas Foxy, wah itu curangnya bukan main. Sing lomba ya. Yes. Sing apa itu jurusnya itu yang pelan itu. Noro Bimil. Wah. Iya. Bukan memperlambat gerakan. Itu paling enggak malah enggak banget ya. Ya bisa sebel banget gitu. Berarti momen paling Nyebelin banget. Nah, tapi bagusnya itu kan ada lomba-lombanya itu ya seru. Iya. Tapi Tapi tetap curangnya itu loh. nggak cuma ada yang sebal, itu karakter utama Luffy Memang- itu juga memang sampai itu. dia trauma loh. Sampai dia trauma loh karena kan dia waktu adegan ini teman-teman waktu dia datang ke Pulau Wanita ketemu Wan Hancock pertama kali. Ya. Kan itu jurusnya kan mirip. Iya. Nah, tapi namanya beda ya, teman mirip pengucapannya ya. Iya. Pelafalannya mirip lah. Terus si Luffy langsung tahunya itu memperlambat gerakan. Saking traumanya Luffy dia juga gitu tuh. pelan-pelan. Pelan-pelan. Kok nggak ngefek? Ternyata beda cerita. Itu hanya berlaku untuk orang-orang yang mesum ya. Gak berlaku untuk umum. Kalau Anda Momen paling momen-momen menyebalkan di One Piece ya. One Piece menurut saya momennya menarik semua. Karakter paling
Nyebelin. Beli apa ya? Sesok iki. Tadi fitur nih mana? Wah, Yang fiturnya ini. Jangan lupakan itu. Wah, itu bener. Adegan ini ya apa? Enggak Shirahoshi karakter tapi seluruh. happy apa siapa itu? Yang dari Pulau Manusia Ikan dijual diperbudak itu. Jadi siapa sih? Happy ya kalau salah. Bukan. Sama yang star itu loh, apa bintang laut itu loh. Pakai Gengsi. Ya itulah, sisi atau mungkin siapa sih? Siro. Ige. Shirahoshi. Shirahoshi kan putri duyungnya. Itu juga kena ya sama dia ya? Karena kan ada yang pengen Beli dia ibaratnya. Pengen jadi dia muda ya? padahal dia kan putri Sultan Raja. Culik ya. Yang di Ubito itu paling bangkong memang itu paling. Paling berkuasa. Paling berkuasa, paling nggak punya kekuatan. Kekuatannya ini. Apa itu? Kekuatannya mana? Mani. Keinginan. Itu siapanya ini sama lo? Itu lebih ke kan flashback dulu. Aku tertinggal. Itu di One Piece itu kan dulu ada perang besar. Nah, ada penguasanya apa? Itu sebelum di sini itu apa? PBB. Nah, anggota-anggotanya itu sekarang kan jadi Tenryubito. Oh itu. Secara punya hak veto gitu. Oh, nah, ya persis ya. Seperti itu. Persis sih One Piece ini. Wah, Mirip udah, dunia nyata. ini bener-bener Sejenius itu. Oda Sensei memang sepertinya Dan saya. terinspirasi dari kisah Iya. nyata. Sepertinya seperti itu. Wah, ini bener-bener Itu ya berarti momen yang paling enggak mau dia lebih ke karakternya. karakternya ya. Nek momen sih ini scene yang paling kamu apa enggak banget lah di One Piece lah. Katanya semua Semua menarik. semua Menarik ya. Semua menarik. Kalau panjenengan apa ini? Kalau ini siapa Bellamy? Ya, yes. Momen Bellamy itu Yes. kok enggak penting menurutku ya karakter Bellamy itu loh. Tapi Mirip-mirip bener ya? tapi sama udah nggak dibuang gitu. Lah ya harusnya dibuang itu. Ah ini sampah itu. Not good. Pesan yang disampaikan enggak ada. Sudah itu enggak penting itu kayaknya cuma durasi. Pelengkap. Tapi durasi itu pelengkap. Si manusia hyena. Soalnya kalau nggak ada dia, Nggak ada jadi cerita. nggak ada sebelum-sebelumnya nanti. Iya. Itu bumbu-bumbu cerita. Ya itu sih paling. Oke, next. Ini kan apa? Momen 17-an ya. Yes. Misalnya ini menurut panjenengan sedaya Iya. Pripun? salah sorry. Misalkan ada lomba di One Piece, lomba makan kerupuk, kira-kira karakter siapa yang paling dominan, yang sing menahan? Nah aku One Piece Luffy sih ya, soalnya kan karakter Semuanya. dari semua di One Piece Enggak di barat. makan kerupuk lo ya. Bukan di barat. Nah, Di barat. Siapa ya? bebas semua karakter Itu loh, apa namanya? Mungkin makan kerupuk lagi, makan kerupuk lagi. Iya. Yang menawar lali. Iya. Berpikir apa nih? Ya, mungkin apa ya? Lebih ke kucing dan sama Kucingnya. si Zano dari Ini jangan. si kucing dari ras hewan buas itu loh. Oh. Si batu bangun itu loh. Dari pulau gajah yang bisa jalan. Ya. Sama anjing itu toh. Ah, Ya itu. secara mulutnya besar. Nah.
lomba kerupuk One Piece itu Makan kalau nggak kerupuk salah 17-an. ada karakter yang mulutnya lebar itu loh. Ya aku harus dong buktinya. Bukan. Anu, Imam. Imam itu anak buahnya. Sing molor-molor ya. Ini loh. Sing koyo lerekan itu. Ah. Ayo. Itu sih. Dia loh. Ayo sih menang aku lah. Ayo saya. Terus kalian siapa ya di komen ya? Makan kerupuk karakter One Piece mana yang paling bagus? Nanti komen dengan alasan yang terbaik kita kasih ucapan selamat. Ulang tahun. Ini balap karung. Oh. Karung. Ngeli balap karung. Abilamino. Enggak. Abilamino. Lebih ke Luffy, G5. Ya soalnya ngempir ya. G5, Luffy G5. Masa? Iyalah. Semuanya di Gear 5 ini? semua jadi Gear 5 kan? trampolin. Nah. Semua jadi Apa dari jalan boleh no? Dan Bino, atau Bino. Enggak. Foxy. Tapi di teman baru. Super wae, super tinggal bawa. Super wae malah. Masa? Iya lah, barang karung dia diambil, nggak diangkat ini aja wis. Culek wae. Jangan foto. Super kan cilik super. Aslinya agak beda ini. Liar, Terlalu liar. liar. Kan cilik. Culek. Lomba lari. Lari. Siapa ya? Teman-teman bantu ya di komen ya. Bro. Kok mana bro? Ora. Pakai apa jurusnya yang bisa buat jadi es. Dia lari di atas es. Dan ini kepleset. Dia udah. Itu sih apa? Yang lalu, yang lainnya kepleset bener. Kalau bro-nya Ikut. Nah, aku apa ya lomba lari? Aku joper sih, lagi joper bener pas dia pakai itu apa namanya model itu yang kaki fokus di kaki. Aja ngomong itu di reto. masa kecepatan saya. Oh iya, masa Kizaru. Masa Kizaru. Aduh. Iya lah. Ini kan gue es modal. Oleh Kizaru, anu cahaya kok. Yang Naoki GS diuleh. Ya gue wae, bareng gue itu. Bareng terus. Tadi barengan. Tadi menang super ya. Bisa terus. Gue menang terus. Oke guys, komen ya menang siapa lomba lari. Oke, kita lanjut segmen selanjutnya. Kalau ini menurut cerita, perintis itu katanya ini seru. Perintis itu lebih seru, lebih asik. Nah, kalau diceritakan, kalau pengalaman enggak. Wah, itu siapa itu yang membuat ide? Jangan gitu. Jangan gitu. Ya, protes Itu bener loh lagi lo ya. Kalau diceritakan seru, kalau dialami sendiri ya ngos-ngosan, babak belur buka bundas. Bapak bundas. Itu bisa Kenapa dulu One Piece? seru-seru. Dulu kan lebih ke petualangan itu ya, antar besar laut. Simpel-simpel aja. Iya kan dulu kan One Piece itu tahu. Greenland. Tahu seru kan loh, kayak Belum masuk Greenland. sebelum masuk Greenland dia kayak untuk mangan dua iki, terus ketemu Arlong. Yes. Terus Merekrut teman-teman. simpel datang menyelamatkan dari kejahatan. Sudah lanjut berlayar, terus ketemu pulau yang unik lagi, pulau apa lagi? Kan kompasnya masih biasa. Belum kompas 3 gitu. Masih Itu ya. jadi pulaunya ini gimana ya? Terbagi 4 itu kan. Dunianya. Tapi kalau pulaunya
terbagi-bagi ya susah. Benuanya ya. dunianya. Itu kalau Kenapa? Dulu kan belum masuk Greenland itu masih ringan lah. nah ya seru ringan dulu ceritanya. Jadinya ringan, tapi kok sekarang kok semakin kesini kok semakin berat gitu loh guys. Iya. Menurutmu kenapa? Ya semakin kesini semakin rahasianya kebongkar ya. Tapi yang bunga nih. Kalau nunggu Nek saya. Pak Habib kan karena mungkin pemikir perintis itu kan lebih asik, lebih seru. Nah dulu kan masih rintisan. Sekarang udah Ibaratnya- Sekarang tangisan. Ibaratnya kan semua itu bertumbuh ya. Yes. Tetap nanti akan ketemu ujungnya itu kita itu mau kemana ibaratnya. Gitu. Nah aku ya dulu ya. Nah aku, nek saya ya. Enggak tanya. Oke, lanjut saya ke selanjutnya. Mungkin titik bayunya di Sabudi. Sabudi itu Satu. di Ya. Puma, di cerai beraikan oleh Puma itu. Ceritanya dari mulai serius ya. Yes. Bisa juga pengaruh di ini sih, Oda Sensei. Dia kan semakin tua ya, si penulis ceritanya One Piece, si pengarangnya One Piece kan semakin tua. Ya rata-rata manusia lah. Kita dulu kan semakin melek dengan dunia, semakin kritis. Ya akhirnya karyanya pun terpengaruh seperti itu. Karyanya One Piece ini juga terpengaruh. Menurutku itu sih yang paling make sense. Kenapa yang dulu itu masih simple, ringan. Sekarang ceritanya One Piece jadi berat. Penuh politik di dunia nyata pun ada. Karena itu Pak. Mau nyari apa pun ada di situ. Konfliknya ya. Komplit banget. Konfliknya ada semua. Jadi jangan di situ ya teman-teman, kalau semua wibu payah, jangan remehin dulu. Ceritanya itu Anak besar sama nonton kartun lah, itu ceritanya kalian lihat sendiri kan sekarang bendera apa yang dikibarkan itu ya aneh. Nah, itu tadi. Karena ceritanya itu justru lebih ke contoh aja Reza Arab. nah Dia sampai apa? Ustaz Feliso Justru itu kan memikir berat, itu nonton anime juga. Kenapa ya? Karena memang banyak itu apa namanya makna dalam artian apa ya, Lebih ke dunia nyata ini penuh konflik. pelajaran yang dapat diambil itu banyak banget dari anime. Jadi itulah jangan remehkan gitu. Emang ini bulan Agustus, BTW namanya tepat banget buat lomba. Yuk sekarang kita lomba. Oke. Lomba apa ini? Bapak ini Lomba menghabiskan ramen. Siapa yang tercepat nanti bakal dapat hadiah ramen gratis dari Sok Ramen. Ya Gimin, lomba makan ramen. Hadiahnya Apa melimpah? Ya. nanti saat kita hadiahnya mana? Nah, itu tadi. Cerdas sekali ya. Oke, siap bro. Sense. Gas. Gas. Gimana? 3, 2, 1, mulai. Buset. Menunya gitu ya. Waduh, itu enggak ini. Wah. Dah. Yes. Nomor 2. Wow. Nomor 2. Lomba dimenangkan oleh Wah. Hadiahnya mana? Itu tadi. Kamu sudah habis kali itu. Ini ya, oke. Nah, Oke.
Oke, kita masuk ke kesimpulan hari ini. Kesimpulannya terkait bendera, teman-teman. Ya Sebenarnya ngomong-ngomong, ora. Ya terkait bendera One Piece yang berkibar ini, meskipun ada menteri yang PR atau apapun itu yang mengatakan pro dan kontra. pro dan kontra, apapun kebijakannya, nah apapun makanannya, Minumnya tenang aja. minumnya di Soramen. Kita tetap harus ambil positifnya, teman-teman. Yes. Kalau dari kami untuk pemerintah harusnya bukan menandakan ini adalah makar atau apapun, tapi justru menandakan Peduli. kepedulian dari masyarakat atau rakyat terhadap pemerintahan zaman now saat ini. Jadi jika saya menyimpulkan, terimalah, lalu coba Koreksi. koreksi. evaluasi. Ya evaluasi. Kalau dalam kita berjualan, otomatis customer kita sudah memberikan kita kritik saran, ya kita perbaiki dengan kritik saran itu agar kita lebih baik. Begitu juga dengan NKRI ini, ya. Itu tetap positif dan tetap para wibu untuk dukung Indonesia Maju. lebih maju. Oke. 3, 2, 1. Kedua.